Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi pada sesi yang keempat ya di mata kuliah fikih pada 2. Hari ini kita akan membahas tentang kurban atau yang dalam bahasa Arab juga disebut sebagai udhiyah. Baik. Yang pertama adalah udhiyah. Apa makna udhiyah? Secara bahasa, udhiyah itu bisa bermakna ismun lima yudhaha biha au lima yudhahu ayyam aidil adha. Jadi udhiyah itu adalah sebutan bagi binatang yang disembelih ya pada hari-hari tasyrik ya, pada hari-hari Idul Adha ya. Kemudian kenapa disebut sebagai udhiyah adha gitu kan? Karena dalam satu riwayat disebutkan bahwa penyembelihan hewan ternak tadi itu dimulai ketika waktu duha, maka disebut sebagai adha ya. Kemudian dalam perspektif syariat, apa makna udhiyah? Adhiyah adalah ismun lima yudbahu minan na'ami yauma 'idin nahr wa ayyam tasyrik taqarruban Allah taala. Sebutan jadi adalah sebutan bagi binatang yang disembelih ya, binatang ternak berkaki 4 ya. Na'am itu binatang ternak berkaki 4 pada hari raya Idul Adha, itu nahar itu ya. Wa ayyam tasyrik dan hari-hari tasyrik taqarruban Allah taala, dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna makna udhiyah atau kurban. Kemudian udhiyah atau kurban ini memiliki inspirasi dari peristiwa penyembelihan Nabi Ibrahim. Peristiwa Nabi Ibrahim dengan putranya yang waktu itu Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah melalui lewat mimpi agar dia menyembelih putranya. Siapa yang disembelih? Ada banyak riwayat ya. Kalau di kalangan Muslim Sunni yang populer adalah Nabi Ismail alaihissalam yang disembelih itu. Tapi dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa yang disembelih adalah Nabi Ishak alaihissalam, putranya yang selanjutnya. Itu ya. Yang ceritanya sudah masyhur sekali bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan informasi bahwa ia diperintahkan untuk menyembelih putranya ya, untuk menyembelih putranya. Kemudian pada hari-hari sebelumnya menjelang tanggal 10 itu kan tanggal 8 ya, Tarwiyah, kemudian Arafah sama Yaumun Nahar. Nah, hari-hari sebelumnya itu Nabi Ibrahim mengalami keraguan terhadap peristiwa atau informasi yang dia terima, apakah itu benar dari Allah atau bukan. Kemudian dia juga bertanya kepada anaknya bagaimana pendapatnya. Ternyata anaknya justru mengafirmasi perintah tersebut. Saya kemudian Nabi Ibrahim membawa anaknya ke suatu tempat yang agak tersembunyi, kemudian ia menyiapkan pisaunya untuk menyembelih putranya. Tapi ternyata dia nggak bisa menyembelih putranya, pisaunya menjadi tumpul ya. Kemudian malaikat Jibril datang membawa seekor kambing kibas yang gemuk dari surga sebagai pengganti dari putra yang akan ia sembelih ya. Kemudian itu sebagai simbol ketaatan Nabi Ibrahim terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian apa dalilnya? Ada banyak sekali dalil. Yang pertama dari Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Kautsar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syanaka huwal abtar. Nah, di sini disebutkan di ayat 2, fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah kepada Tuhanmu, wanhar, dan menyembelihlah binatang kurban. Surat Al-Kautsar ayat 2. Kemudian landasan hadis adalah yang pertama, jadi hadis fi'liyah ya, hadis fi'liyah atau peristiwa yang perbuatan yang dilaksanakan oleh Rasul, dan ini diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibnu Umar yang menceritakan bahwa Allahumma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah asyarasina yudahi. Ini adalah hadis fi'liyah ya, yang diceritakan oleh sahabat Abdullah ibnu Umar bahwa Rasulullah mukim atau tinggal di Madinah selama 10 tahun, dan selama itu beliau melakukan udhiyah ya, menyembelih binatang kurban.
Ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Kemudian tujuan dan hikmahnya. Apa tujuan dan hikmah penyembelihan binatang kurban? Yang pertama, bagi individu, ya ini adalah ekspresi syukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah, sehingga dia kemudian menyedekahkan sebagian dari nikmat yang dia terima, ya, untuk taat kepada Allah. Yang kemudian kedua, mengenang Nabi Ibrahim, bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim dan bagaimana Nabi Ibrahim menyembelih egonya, ya sebetulnya yang disembelih adalah egonya, menyembelih egonya, menyembelih rasa memilikinya terhadap anaknya dan seterusnya. Nah, kita meneladani itu, tidak hanya mengenang tapi juga meneladani. Kemudian selanjutnya adalah mempertebal rasa iman, ya, dengan kita berkurban sesuai dengan namanya itu kan taqarrub ilallah, ya, qaraba yaqarribu taqriban, ya, taqarruban, mendekatkan diri kepada Allah, ya. Udhiyah juga disebut sebagai kurban, ya, dari kata qaraba yang terdekat, ya. Kemudian melatih rela berkorban, ya, harta yang kita miliki kita sedekahkan, kita berikan kepada orang lain. Kemudian kelak di akhirat binatang kurban tersebut akan menjadi kendaraan ketika seseorang itu melintas di Shiratal Mustaqim, ya. Jadi ketika sudah selesai dihisab di padang mahsyar, kemudian semua manusia dikirim untuk menuju ke surga, tapi harus melewati jembatan terlebih dahulu, lewat sirat itu, ya, jembatan terlebih dahulu yang di bawahnya ada neraka jahanam. Nah, kalau ada orang yang bisa melewati sirat tadi dengan cepat, ada juga yang dengan pelan, ada yang dengan merangkak, dan ada juga yang mengendarai kendaraan berupa binatang ternak, yakni itu adalah binatang kurban yang sudah dia sembelih. Maka pilihlah yang baik, pilihlah yang kuat, pilihlah yang kokoh. Kemudian dalam bidang sosial, yang pertama, udhiyah itu merupakan syiar dari ajaran agama Islam, ya. Kemudian memperkuat seluruh data sosial di mana semua orang bisa berkumpul di situ, ya, memperbaiki gizi masyarakat lah, ya, itu yang sudah lama tidak menikmati makanan enak gitu kan, membahagiakan fakir dan miskin, karena nanti dagingnya juga dibagikan kepada fakir dan miskin. Baik, kemudian selanjutnya adalah apa hukum berkurban? Ya, hukum kurban yang pertama adalah wajib ain, ya, wajib ain. Dalam kondisi apa hukum kurban menjadi wajib ain? Jika orang yang mau berkurban tadi itu sudah bernadar. Misalnya begini, besok kalau anak saya lulus, saya akan nadar, saya akan menyembelih kurban. Nah, ini menjadi wajib kurbannya. Kemudian atau misalnya besok kalau saya lulus ujian, besok kalau saya sudah wisuda, saya mau kurban. Nah, maka ini hukum kurban bagi orang seperti ini adalah wajib. Kemudian yang kedua, ini menurut Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa bagi setiap umat Islam yang memiliki kecukupan, memiliki binatang ternak, ya, atau uang yang cukup untuk membeli binatang ternak yang bisa digunakan untuk berkurban, maka dia wajib untuk memberikan kurbannya. Ini menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Tetapi menurut menurut jumhur ulama, termasuk mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dinyatakan bahwa hukum kurban adalah sunnah muakkadah kifayah. Kalau Syafi'i menambahkan kifayah, ya. Sunnah muakkadah itu artinya sunnah yang dikukuhkan. Sunnah artinya hukum, sunnah artinya kalau nggak harus dilakukan tapi dianjurkan untuk diselenggarakan. Muakkadah artinya apa? Dikukuhkan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya bahwa Rasul itu, meskipun itu sunnah, Rasul tidak pernah meninggalkannya. Tadi seperti diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anha, bahwa Rasul selama beliau tinggal di Madinah selalu atau senantiasa menyembelih binatang kurban pada setiap tahunnya, meskipun itu sunnah. Tapi disebutkan juga di kalangan Syafi'i itu kifayah. Kifayah itu artinya apa? Kecukupan. Maksudnya bagaimana? Dalam satu kampung kalau sudah ada satu orang yang menyembelih kurban, maka sudah dianggap cukup. Nah, kifayah ini berlaku bagi umat Islam dalam satu komunitas tertentu, misalnya satu kampung atau satu desa. Kemudian hewan kurban, hewan apa saja yang bisa digunakan untuk berkurban? Yang pertama domba, ya, dengan catatan dia berusia 1 sampai 2 tahun, ya, usia 1 menginjak tahun kedua, 1 tahun lebih lah gitu kan, sampai 2 tahun. Lebih dari 2 tahun boleh nggak? Boleh, ya. Kalau orang Jawa menyebutkan yang penting untune wis poel,
jadi giginya sudah tanggal dan berganti dengan gigi yang baru. Kemudian kambing ya, kalau kambing ini usianya 2-3 tahun ya, atau ispoal istilah ya. Kemudian sapi ini usia 2-3 tahun, hampir sama dengan kambing tadi ya. Bedanya adalah kalau domba dan kambing itu satu ekor, masing-masing satu ekor hanya bisa digunakan untuk 1 orang saja, tapi kalau sapi itu bisa digunakan untuk 7 orang. Demikian juga unta, usianya 5-6 tahun dan itu bisa digunakan untuk 7 orang, maksimal 7 orang ya. Baik, kemudian yang tidak boleh dipakai binatang yang seperti apa? Yang pertama yang buta meskipun sebelah. Jadi kalau meskipun matanya itu ada tapi dia tidak bisa melihat, meskipun itu cuma sebelah, maka tidak bisa digunakan untuk berkorban. Yang udah pincang itu cacat ya, meskipun satu kakinya saja yang cacat tapi itu kelihatan ketika ia berjalan, maka tetap dihukumi tidak diperbolehkan ya. Kemudian sakit yang jelas, di situ misalnya dia nggak mau makan atau gimana, itu kan yang betul sakit dan kelihatan nyata itu sakit, maka digunakan untuk berkorban. Kenapa ya? Kasih kalau misalnya nanti penyakitnya itu nular gimana coba, karepot malah kan. Kemudian hilang otaknya karena saking kurusnya ya, kalau maksudnya dagingnya menjadi hilang sama sekali ya, dia nggak punya daging sampai kurus sekali, tinggal tulang berbalut atau kulit, nah, sehingga nggak diperbolehkan karena bahkan dagingnya nggak ada, apa yang mau dikonsumsi gitu kan. Jadi pilihlah binatang yang sehat, binatang yang gemuk, binatang yang sempurna utuh fisiknya ya, tidak kurang suatu apapun. Baik, kemudian pelaksanaan kurban. Kapan kurban diselenggarakan? Yang pertama ya, diselenggarakan pada hari raya Idul Adha atau tanggal 10 Dzulhijjah setiap tahunnya ya. Nah, penyelenggaraannya itu diselenggarakan setelah sholat Id ya, setelah sholat Id kemudian khutbah 2 selesai baru menyelenggarakan pemotongan hewan kurban. Kalau misalnya ada suatu tempat yang di situ tidak diselenggarakan sholat Id, bagaimana? Apakah harus nunggu sholat Id dulu baru bisa disembelih? Nah, tidak. Jadi prinsipnya adalah waktu penyembelihan dimulai pada tanggal 10 tadi itu, mulai dari jam, jadi misalnya matahari terbit itu kan jam 6:30 misalnya, jam 6:30 matahari terbit, kemudian jam 7 mulai berdiri ya, mulai berdiri sholat, kemudian sholat 2 rakaat ditambah khutbah, nah kurang lebih 7:30 udah selesai ya. Nah, maka jam 7:30 sudah bisa memulai untuk penyembelihan binatang kurban ya, dengan waktu yang kira-kira cukup untuk sholat Id dan sholat dan khutbah tadi itu ya. Kemudian hari tasyrik itu tanggal 11, 12, dan 13. Nah, ini setiap waktu bisa digunakan untuk penyembelihan, mau pagi, siang, malam gitu kan, bebas gitu kan, tapi diupayakan siang hari. Kenapa? Kalau siang hari itu kan kondisi pencahayaan akan sempurna gitu, jadi proses penyembelihannya lebih mudah gitu. Kalau malam kan harus membutuhkan penerangan tambahan, yang itu pun juga belum tidak seterang pada siang hari itu kan. Maka idealnya pada siang hari, kalau bisa pagi hari. Kalau pagi hari kenapa? Ya kalau pagi hari lebih mudah, waktunya lebih longgar untuk nguliti ya, untuk menguliti, untuk mengolah dagingnya itu lebih longgar. Karena satu ekor kambing itu kalau atau satu ekor kambing itu kalau misalkan yang menangani bukan orang profesional itu bisa butuh waktu 4-5 jam untuk bisa selesai pemotongan daging-dagingnya itu ya. Itu. Kemudian waktu paling akhir adalah pada tanggal 13 Dzulhijjah sampai pada malam terbenamnya matahari ya, pada tanggal 13 Dzulhijjah. Ini adalah waktu yang paling akhir. Kemudian kesunahan dalam berkorban, yang pertama ketika mau berkorban itu membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Ini ketika menyerahkan binatang kurban kepada panitia kurban itu juga membaca basmalah. Kemudian ketika penyembelihan juga membaca basmalah. Yang sempurna ini ada doanya ketika mau menyembelih, ini bagi orang yang menyembelih ya. Doanya begini: Bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ini doa yang dibaca oleh Rasulullah ketika menyembelih binatang kurban. Allahumma Bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Nah, membaca basmalah itu hukumnya sunnah ya. Artinya kalau misalkan si penyembelih tadi tidak membaca basmalah, tetap dihukumi sah penyembelihannya karena hukumnya sunnah gitu kan. Prinsipnya penyembelih tadi adalah muslim ya gitu.
atau ahli kitab, tapi yo dalam kurban sebisa mungkin muslim gitu ya. Yang kedua, membaca selawat kepada Nabi ya, membaca selawat kepada Nabi bagi yang menyembelih gitu kan, dan bagi orang-orang yang menungguinya. Orang yang membantunya membaca selawat bersama-sama, membaca bismillah bersama. Bismillah kan bisa dipakai pengeras suara, baca bareng-bareng. Sapi B ya, atas nama bapak fulan, bapak fulan dan ibu fulanah, bla 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 gitu kan. Mari kita baca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad min ummati Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian menghadap kiblat ya, jadi ini sampingnya ini menghadap kiblat ya. Jadi posisinya adalah kepala sapi berada di bagian selatan ya, kemudian ekor sapi berada di bagian utara ya, kemudian sapi menghadap ke arah kiblat gitu ya, sehingga nanti penyembelihnya itu bisa menghadap ke kiblat juga gitu kan. Kalau penyembelihnya bisa menghadap ke arah kiblat biar lebih mudah gitu kan. Kemudian selanjutnya adalah mendoakan agar diterima, amalnya diterima gitu ya, mendoakan agar amal tersebut diterima. Saja menggunakan pisau yang tajam atau golok yang tajam ya, karena yang tajam itu lebih memudahkan bagi yang menyembelih, memudahkan bagi binatang yang akan disembelih itu ya, mudah, cepat selesainya, cepat meninggalnya. Kemudian tidak penyembelihan itu jangan sampai dilihat oleh binatang lain gitu, kasihan gitu kan nanti. Selanjutnya peruntukan daging kurban. Nah, daging kurban itu ditujukan bagi siapa saja ya. Daging kurban setelah dipotong ya, dipakat-pakat ya. Yang pertama, untuk kurban yang wajib tadi ya, yang karena dia melakukan nadar misalnya, maka yang bersangkutan orang yang bernadar tadi itu haram mengkonsumsi ya. Kenapa? Karena kurbannya adalah kurban wajib. Karena kurban wajib maka itu harus ditunaikan. Karena wajib maka dia itu artinya kurban tadi itu bukan menjadi hak milik dia lagi ketika sudah diserahkan kepada, kalau sudah potong berarti sudah menjadi bukan hak milik dia lagi. Karena apa? Karena wajib gitu kan, karena kurban wajib maka dia haram untuk mengkonsumsinya. Kemudian untuk kurban yang sunnah, artinya yang tidak dinadarkan, maka ada dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah menyatakan bahwa daging tadi dibagi ke dalam 3 bagian. Sepertiga dikonsumsi untuk pribadi dan keluarganya, kemudian sepertiga disedekahkan kepada fakir miskin, dan sepertiga disedekahkan kepada kerabat atau orang-orang yang dikehendaki. Tapi ada juga pendapat yang kedua yang menyatakan bahwa dianjurkan untuk disedekahkan sebanyak 99%. Ya nanti si orang yang mudhahinya itu ya boleh mengambil ya sekedar 1 kali makan ya, 1 kali masak itu udah diperbolehkan. Itu pendapat yang masyhur. Baik, terima kasih yang dapat saya sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan bisa tanya jawab di kolom komentar kalau ada yang kurang jelas di situ ya. Dan jangan lupa klik subscribe untuk bisa berlangganan dan bisa tidak ketinggalan materi selanjutnya. Terima kasih. Saya akhiri, mohon maaf. Allahumma fiq ila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.